dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Tanti. Aku Angel. Aku Agnia. Aku Fitra. Aku Anggi. Kami akan membahas kebudayaan suku Batak yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Check it out! Mengenal kebudayaan suku Batak, sistem kekerabatan hingga agama, suku Batak menduduki peringkat ketiga sebagai suku bangsa dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia. Dalam laporan Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, suku Batak mencapai 8.466.969 juta jiwa atau 38% dari keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia. Populasi suku Batak sendiri mayoritas menghuni Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana suatu suku bangsa yang ada di Nusantara, suku Batak ini memiliki keunikannya tersendiri, mulai dari sistem kekerabatan, kesenian, ekonomi, hingga religi. Emi Indriawati dalam antropologi menyebutkan bahwa suku Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak ini didasarkan pada satu ayah dan satu kakek atau satu nenek moyang. Sistem kekerabatan berdasarkan satu ayah dikenal dalam dua istilah lokal, yaitu Sadagapa sebagai bahasa Karo dan Sadamama sebagai bahasa Toba. Seperti pada umumnya, kelompok kekerabatan terkecil dalam suku Batak merupakan Jabu dan Ripeh. Jabu adalah istilah bagi keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, sementara Ripeh merupakan istilah bagi keluarga luas viril lokal yang bertempat tinggal di rumah keluarga pihak laki-laki. Adapun kebiasaan dan adat istiadat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat suku Batak setelah melahirkan. Merangkap adalah sebuah kebudayaan Batak di mana keluarga datang ke kediaman ibu yang nifas selama 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut itu yaitu 7 hari pertama setelah melahirkan. Selanjutnya ada tradisi dilalo, yaitu tradisi di mana bayi akan diayun-ayunkan di atas api yang bertujuan untuk supaya bayi tidak gampang terkejut. Halo, perkenalkan nama saya Ria Sahara dengan NIM 201000162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya Batak Maronan Onan pada bayi baru lahir. Tradisi pada masyarakat suku Batak selanjutnya adalah Maronan Onan pada bayi baru lahir. Sebelumnya saya akan jelaskan apa sih Maronan Onan tersebut. Onan berasal dari bahasa Batak yang berarti pekan atau pasar. Onan sendiri diartikan sebagai simbol pusat kehidupan dan keramaian, sekaligus simbol kedamaian. Sementara Maronan adalah suatu tempat bertransaksi dengan cara menjual hasil panen dan membeli kebutuhan untuk satu minggu. Ramainya dan hingar-bingarnya tempat tersebut karena padanya masyarakat yang menjual hasil panen petani. Bagaimana tradisi Maronan Onan dilakukan pada bayi baru lahir? Tradisi Maronan Onan pada bayi baru lahir dilakukan dengan cara membawa bayi ke pasar untuk mengenalkan si bayi ke khalayak ramai dan menunjukkan kepada warga atau kampung tetangga bahwa keluarga itu sudah mendapatkan tambahan jumlah keluarga. Tradisi ini dilakukan pada bayi berusia 1 bulan yang dilakukan oleh orang tua ataupun neneknya dengan cara digendong dan mengelilingi pasar. Orang tua si bayi juga akan membeli lepat atau pisang di pasar dan membagi-bagikannya kepada orang yang dikenalnya sebagai tanda syukur dan sukacitanya. Selanjutnya yaitu dampak dari tradisi Maronan pada bayi adalah bayi akan lebih mengenal lingkungannya dengan melatih sensor motorik dan juga sensor sensorik pada bayi sehingga bayi akan lebih mudah beradaptasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, dapat memberikan support mental kepada ibu nifas. Dan yang kedua, dapat menjaga bayi yang konon katanya menurut mitos sedang dikelilingi oleh roh jahat dalam 7 hari kelahiran. Kekurangan yang pertama, dapat menggagalkan programasi eksklusif karena kemungkinan keluarga akan memberikan makanan-makanan di luar ASI, misalnya gula, dengan tujuan memaniskan rezeki si anak tersebut. Yang kedua, kulit bayi dinilai sangat sensitif. Ketika melumuri kepala bayi dengan daun sirih yang sudah dikunyah dan membawa bayi berkeliling untuk diperkenalkan kepada masyarakat dapat membuat gangguan kesehatan kulit pada bayi, seperti iritasi. Yang
Yang ketiga, pada proses pengasapan dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada bayi. Kemudian kulit ibu menjadi kering dengan menipisnya lapisan epitel pada kulit ibu, sehingga kulit ibu menjadi lebih sensitif dan mudah terkena iritasi. Saran, mari kita memperbaiki kebiasaan tanpa menghilangkan kebudayaan yang ada. Mari kita sukseskan ASI Eksklusif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa.